Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Musalla Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat yang tak terhingga. Maka tentu senantiasa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah dengan membacakan Alhamdulillah. Tentu tidak hanya sebatas lisan, kita wujudkan dengan perbuatan kita, mengarajuan segala yang Allah perintahkan, meninggalkan segala yang Allah larang. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia pilihan, manusia terbaik, memberikan ketauladanan dari semua aspek kepemimpinan sebagai orang tua, mengajarkan ketauladanan kepada kita. Maka tentu kita tetap mentauladani semua perbuatan, perkataan dan takrir dari Nabi Muhammad SAW, dan terus kita membacakan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan lanjutkan ulang kaji kita. Kita baca kini surah Al-An'am ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim wa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 6 Allah berfirman, diawali dengan alam yarau. Adakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka tidak menyaksikan? Siapa mereka itu? Semua umat termasuk awak waknan kini. Artinya memperhatikan kopo, mencari, mendengar, membuat pelajaran. Kalau di dalam tafsir diisilah dari alam yarau itu
fi asfarihim ila Syam wa ghairiha, memperhatikan selama perjalanan mereka menuju negeri Syam dan lain-lainnya, dan selain negeri Syam. Dalam perjalanan dia memang waktu para lu mencaliak nak lalu dicaliak lo suruh kita diengong-engong lo. Walaupun awak pernah lo na Minangko di Pagarahan ada orang, kalau orang Minangko kalau nyoba culari nyo kalah ini kau aja. Baang kau kalah orang Minangko berculari sih. Karena setiap simpangnya pikirnya orang pikir aja, cari aja simpang. Yo kalau balari tentu yo mengajar dia so kita lah kau balari. Itu kalah wanya. Tapi dalam berjalan yo mencari. Gunungnya Matoko untuk melihat, dan Matoko di dalam hadis dikatakan tidak pernah kenyang daripada melihat. Ainun min nazar. Matoko tidak pernah kenyang daripada mencari. Arba'un la yashba'na min arba'in, adu ampe perkara tidak pernah kenyang dari ampe. Salah satunya Matoko yuk untuk memandang melihat. Karena dari nanwak pandang, dari nanwak lihat, dari nanwak saksikan, di situ ada ilmu, di situ ada pembelajaran, di situ ada informasi. Maka di dalam ayat itu Allah memulainya alam yarau. Apakah mereka tidak melihat? Hei, wajib mato mah, punya mato ni nak mencalian. Kalau bahasa awak katulah. Kalau orang awak gara-gara kalau seandainya dulu ketika muda-muda, ketika baru-baru, kau tak jatuh bini pacaran sama orang polisi, kau tak jatuh sakit kakian sakit dia. Tapi kalau lah jadi bini kau tak jatuh kamu cik mato tu je cengak je, nak baca lihat jalan tu. Jadi memang awak disuruh tu mencari jalan, dicari jalan tu di perhatian, tak main cengak-cengak dicari. Artinya memperhatian lo di sekitar dan sampai awak tak punya informasi di dalam perjalanan itu. Maka orang dalam perjalanan itu tulis perjalanan. Ana nampak kalau orang nan jelimet bana bara batang kayu ke bara tonggak listrik kapal. Bara tonggak listrik nan terlewati dia awak. Karena dari tonggak listrik itu dapat ukurannya satu tonggak listrik ke tonggak listrik yang lain sekian meter tu. Kalau sekian tonggak nanya lewati berarti lah sekian kilo itu perjalanan. Apakah aturan yang kritis dalam perjalanan? Orang Minang disebut itu. Panakiak pisau sirawut, ambil galah batang lintabuang, silodang ambil kaniu. Setiap jadikan lawut, sakapa jadikan gunung, alam tak kembang, jadikan guru. Jadi nama nampak dewa, di situ ada guru, ada pembelajaran, ada ilmu. Justru kini di dalam ayat 6 surah Al-An'am di dalam tafsirnya itu disebutkan perjalananmu ke negeri Syam. Ada penyebutan negeri Syam. Ada apa dengan negeri Syam? Negeri Syamko termasuk negeri yang penuh anugerah, negeri yang diberkahi, negeri yang luar biasa. Memang disebutkan Allah Ta'ala makkannahum fil ardi. Kamu alam ya kam ahlakna min qablihim. Kalau tafsir kau enggak boleh pilih. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah kamu tidak memperhatikan amat banyak ahlakna min qablihim min qarnin, generasi-generasi sebelumnya sudah pernah kami hancurkan, pernah kami binasakan. Berarti awak mencari jalan aku kok adu nagari lah pernah dihancurkan.
yang dibinasakan. Sebuah negeri yang ada generasi lapisan-lapisan ulangnya. Awak kau di pasar kandang kau lagi generasi kabar awak. Ya tahu ada. Ada nak datang tahun bara pasar kandang kau dijadikan sebuah korong. Ada beton bara orang bermukim di wilayah pasar kandang. Aba amang ko nama pasar kandang ini ditulis tu dalam pasar kandang. Kandang. Hah? Ada kandang sekolah dulu. Aba amang ko pasar kandang. Pasar kandang. Jadi para lujo waktu lihat tu amang ko nama pasar kandang. Kalau di Jawa ada namanya Cimahi, Ciganjur, Cimacici kan. Kalau di kalau pasar kandang kan nama Cikabau lah. Ya sungai dewa Cikabau. Kalau ada kandang kabau tentu adalah Ci. Nah artinya ada nama. Kalau dalam sejarahnya Ciunian Ciajo. Nah artinya adalah Allah mengingatkan kepada kita, memberikan informasi supaya awak bisa mengambil pembelajaran, mengambil iktibar. Kam ahlakna min qablihim min qarni. Amat banyak pada sebelum-sebelumnya negeri dengan generasinya itu telah kami binasakan, kami hancurkan. Artinya adalah umat-umat yang telah berlalu. Ba'a generasi awak di negeri awak kau balahili ialah sekolah kok kecamatan lah skopnya atau kabupaten lah skopnya. Artinya ada generasi masa keemasannya, ada masa kejayaannya. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi? Barajawa. Kalau di kampung awak ini selama boleh Makkah sampai Kaabah terjadilah pembunuhan, terjadilah mutilasi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti ikut adalah periode kalau kecil ini tidak baik-baik saja. Periode suram, masa atau generasi yang kehilangan hati nurani sehingga dengan tega dan mudah. Kan kampung awak mah korbannya orang kampung awak ini kan negeri Malaysia. Berarti kan negeri awak. Kok bisa itu terjadi? Tidak sekedar hibur-hibur dan sebagainya, tetapi kok menjadi pembelajaran bahwa dulu memang diingatkan oleh Allah Ta'ala pada generasi-generasi tertentu, periode-periode tertentu, generasi itu dihancurkan. Gak hancurkan kok bisa saja manusianya mati, generasi anono negerinya hancur. Tapi ada adalah satu masa generasinya rusak. Tidak ada lagi penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Kalau dikaji dasar agama ada disebut dengan maqasid syar'iyyah. Tujuan ada bersyariat, ada no agama, ada landasan utamanya, tiangnya, yaitunya hifzun nafsi. Di samping ada tuh hifzuddin, menjaga agama. Itu adalah utama, apapun itu wajib dijaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafsi, menjaga nyawa. Tidak ada boleh siapapun atas dasar apapun namun tidak boleh menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang.
Kalau wajah lihat lo tujuan bernegara, kenapa ada negara, kenapa ada pemerintahan? Kan syaratnya negara itu ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan. Ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar awak. Tujuan negara awak itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya setiap nyawa yang ada di negeri ini, siapapun mereka, tercatat sebagai warga negara Indonesia, BKTP atau tidak BKTP, dilindungi oleh negara melalui aparat-aparatnya. Tidak boleh siapapun itu melenyapkan nyawa orang lain. Tapi apa yang terjadi kini? Indah di kampung aja do, alah macam-macam kabupaten kota yang terjadi. Aduh dari uangnya. Kalau dulu nanti viral namanya Indragon Siniago. Ada tuh dulu di tanah datar saudara. Kirwe aduh 2 orang nanilang lah 1 tahun lebih tidak di Selokohan. Kirwe aduh orang namanya inyo. Nah makanya teori kriminologi itu ada di dalam fakultas hukum, ada mata kuliah kriminologi, ilmu tentang kriminal kejahatan. Ternyata teori kejahatan itu kalau melacak, men-tracking siapa pelakunya, tetap harus dilacak adalah orang yang terdekat, orang sekitarnya. Hebatnya beliau sana mewakili inisial W. Hebatnya adalah inyo kece orang dekat lah ke pacar lah. Inyo satu lo mencari kan itu hebat dan drama. Inyo satu lo melaporan ke polisi itu. Aku sebuah pembelajaran nyawa bahwa Allah sudah mengingatkan, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa amat banyak sebelumnya kami telah hancurkan generasi mereka yang mereka terlena. Aku menjadi pembelajaran dewa. Banyak nan abai lain kecewa kini, banyak nan tidak menjalankan tupoksi. Kalau dulu kalau orang wako ada orang ampe jini, orang nan berjini, atau ada peranata sosial yang tidak berfungsi. Nah, kalau orang sosiologi ada namanya teori struktural fungsional. Ada struktur dan ada fungsi. Struktur kok barang nambah buik di masyarakat. Kau boleh disebut namanya peranatanya tuh ada minyak mama, alim ulama, jadi pandai, ale lulukan dua, pemuda aku 5 jari kok, nah 5 jari kok basuran kini kok, 5 jari. Apa peran-peran itu perlu dioptimalkan. Kalau nenek mama nenek mama nang kadang pasai batuah, bapucu sabana bule, baure sabana tunggang, badahan cupak jorantang, barang tiang bari coba belape babuah do katonan wana, kok daune rimbun tampe paling luang. Batangnya gadang sampai basanda, uree sampai baselo. Kalau daunnya rimbun sampai berlibuan kehujanan atau kepanasan, ya berarti kan terayomi. Awak sarasole sama maksa kemanakan malu itu adalah malu basamu. Warun tak jadi di anak kemanakan awak. Pantau sianyo garak-gari berarti dijagolo dek pemuda paripaga nagari. Nan pemuda ko orang capek kaki dengan tangan menjadi panjago nagari.
Nggak boleh sembarang orang masuk. Yo bana terlacak. Tapi kini nan pemuda tu mana kadang-kadang pagar tu mana lah runtuh. Kau orang surau lama suluh bendang dalam nagari. Di buat pengajian, yo nanti buat kata kakak dia. Kami ni tu kau pengajian lah banyak media. Kau pengetahuan banyak tapi kemudian bisa merubah sikap dan perilaku. Aku menjadi renungan dewa. Maka Allah mengajar alam yarau. Kau kini kalah tak jadi kau. Nalah tak jadi kau jadi pembelajaran dewa. Kejadian kau nak kini je sebenarnya. Kejadian kau kejadian berulang dulu adu duo. Tapi nanti tereksposnya tergantung situasi. Nah oleh karena itu awal di Allah Ta'ala alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Yang sebelumnya Allah menyebutkan makannahum fil ardi. Allah berikan anugerah kepada mereka, Allah tempatkan mereka, Allah berikan sebuah tempat di muka bumi. Ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kemakmuran, ada satu negeri yang Allah berikan anugerah. Negerinya itu adalah negeri yang subur, negeri yang penuh dengan kemakmuran. Ada kekuasaan di situ. Allah sebutkan di situ di dalam tafsirnya ada negeri Syam. Nan negerinya kau malam numakin lakum, sebelumnya belum pernah diberikan keutamaannya, kemuliaannya, negeri yang subur, indah dan baik itu. Alun-alun negeri-negeri yang lain sebelumnya nantakah tulai. Inyonya itu. Tapi kasudahnya ternyata manusia terlena dengan kesuburan, kenikmatan, keindahan. Alun-alun dan nantakatu negeri lagi. Laiko dan disebutkan, tapi yang baik akhirnya hancur juga. Tentu menjadi renungan dewa introspeksi. Kok bisa? Ternyata memang zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampak kerusakan, kemunasaan terjadi di daratan atau di lautan. Perilaku manusia sendirilah yang menjadi penyebab dari kerusakan itu sendiri. Kan dah hanya dalam bentuk fisik. Ndak bandanan, jambatan nanancu aja nanti celiak. Oh jambatan itu runtuh. Oh jalan kau rusak. Nah itu je dia celiak dah. Tetapi kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan perilaku, aku para lulu menjadi renungan. Mangko WR Supratman pun tak kecurang lah tentang non muslim apa. Dia membuat lagu Indonesia Raya tu di dalam teks lagunya tu bangunlah jiwanya baru bangunlah badannya. Memang perilaku kau nak dibangun dulu, jiwa kau nak dibangun dulu. Apa supaya perilaku elok? Itulah yang harus menjadi renungan dewa dinian. Termasuk wa Indonesia kau, masuk kampung wa Minangkabau kau. Yo kalau di Makkah, di Madinah perjalanan itu. Orang Indonesia kau kampung kau lah seluruh. Kau isinan orang pergi rekreasi, kamalah pergi rekreasi. Justru sampai kampung awak kau dan sampai rekreasi tak kawan di Minangkabau wah. Cubalah explore lah kasadul. Danau Yado, Danau Ateh, Danau Bawah atau Danau Kembar namanya, Danau Singkarae, Danau Maninjau. Bara indah itu, Allahan panjang itu tekak keluar. Kok lawi aduh lawi pasisi painan tu bantu Raja Ampe itu loh bantuannya. Jalialah di Pulau Manding luar biasa.
Awak di kampung awak ada lo Pulau Ansulu. Ado ni ada bukit, gunung, ada Gunung Singgalang, Gunung Marapi, Gunung Tandike, alai lawi ado, gunung ado, danau ado, sawah. Banyak sungai. Di Makkah nggak ada sawah-sawah, ada sawah buatan. Ini tuh tanah dari lain ada beberapa titik nampak sawah itu. Oh, kok jambatan banyak lah di sini, tapi sungai nggak ada orang. Jalan tol sana nak ada bayi gempa. Jalan tol kadang-kadang lawe-lawe, jalan tol sekali. Artinya jauh bajalan nawak tu. Banyak wak lihat, banyak lu pembelajaran. Dicaliak lu nagari orang, dicaliak lu nagari awak. Berarti di situ ada rasa syukur lah. Bara Jawa ke sejarah, bara Jawa ke tampek lain. Dicaliak awak, dicaliak rupa, dipandang roman, dibawaan loka kampung awak. Yo luar biasa kampung awak. Ku anak adolai kecuali awak bersyukur. Bersyukur awak, kok udara awak suruh sadangnya lo. Dak donan paneh taruh dia dah. Kok paneh nak dulu angin mana? Dak hujan taruh dia. Maka dalam Al-Quran disampaikan itu. Kalau awak kufur lah beko, dak bersyukur, beko dapat azab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan keberkahan. Kan berkah tu dari langit, dari bumi. Dari langit ayu hujanan turun menghadirkan kesuburan. Tumbuhlah tanam-tanaman berbuah, kemudian buahnya dinikmati. Langit dengan udaranya. Lain di kampung kan lu nak tabang-tabang nabok rudal ke dah clear ke dah. Iko heboh di kampung. Ku ba pulang, liam mana-man tu beko nuklir lewat-lewat kawan ni tiba di Makkah tu. Memang di kampung ada lo nak membuat informasi viral lo, bapak-bapak ibu-ibu kampung awak nak bisa pulang awak tak lambat awak pulang dek karena Israel sama Iran sedang perang. Mangko terganggu penerbangan awak. Aduh namanya informasi di TikTok tak kata alah ibu orang kampung. Alah ibu. Ya. Jadi mangkoe negeri itu kalau di dalam peta kan kon negeri Syam. Negeri Syam itu kan kaji kon negeri yang sebelumnya itu disebut negeri yang subur dan makmur, itu negeri Syam. Negeri Syam itu adalah negerinya para nabi. Di situ banyak nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Para nabi, negeri para nabi. Negeri yang makmur, negeri yang sayap malaikat melindunginya. Disebutkan di dalam hadis. Itu yang disebut dengan negeri Syam. Di negeri Syam itu juga nanti Nabi Isa akan turun kembali. Dan di situ namanya Dajjal dibunuh. Negeri Syam itu kalau kini lah disebut negerinya ada Palestina, ada Suriah, ada Lebanon, dan ada Yordania. Sampai itulah yang disebut dengan negeri Syam. Nabi Muhammad wakatunya muda dibawa oleh pamannya Abu Talib itu berdagang ke negeri Syam. Bayangkan awak barang jauh jalan kaki. Dari Makkah kalau posisi petanya, Makkah di bawah Madinah. Di bawah Makkah itu Yaman.
Tengah-tengah Makkah, lewatlah Madinah. Di Madinah lewat Yathrib. Madinah itu Yathrib. Lalu kemudian ke Yordania. Yordania itu kalau dulu Madian. Kalau dalam kajian Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Isra dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah ke Madian. Madian itu adalah Yordania kini. Lalu kemudian ke kirinya, ke kiri kalau tangan nambah kini, kok ke kiri namanya itu Mesir, Gaza, yaitunya di Bukit Tursinina, Bukit Sinai. Itu dah ke Gaza tu Mesir. Lalu taruhlah kata saya agak kanan kalau cari urutan peta, di situ ada Bethlehem, Baitul Lahmi, Palestina. Di Damaskus, jangkrik Damaskus yang di dalam hadis disebutkan, di situ Nabi Isa diturunkan dan disitulah nanti Dajjal dibunuh. Negeri para nabi, para rasul, negeri yang makmur, negeri yang diberkahi, dilindungi oleh malaikat. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam menggunakan syariat Nabi Muhammad turun di situ. Kurang terang. Ya itulah disebutkan, kan negerinya kolah sedang hancur luar biasa. Itulah gambaran digambarkan dalam Al-Quran, negeri yang makmur, yang dilindungi, tapi perilaku umatnya, perilaku manusianya yang menghancurkan itu. Ikon harus jadi pelajaran dewa. Karena generasinya lapisan-lapisan. Kalau dulu negeri para rasul, negeri para nabi, negeri para syuhada, rusak dek karena perbuatan manusia itu sendiri. Kan itu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran supaya menjadi renungan dewa. Kok sampai kini masih pakai camuk aja beruling? Kebanyakan kan awak waktu cerita ceritanya yang itu makmur, dibandingkan Allah seperti Sodom, Getang, banyak dari awak seperti itu. Pariaman itu di Malala dan ini lancar. Terlaku awak juga, kayak di Sulawesi. Itu kan negerinya bagus. Iya. Mana kalau ada yang mau betul. Jadi makanya luar biasa kalau awak membaca Al-Quran kini di dalam surah Al-An'am ayat yang kanan itu. Banyak renungan awak dalam teori pembangunan. Dalam teori pembangunan dicari itu, ada manusia negeri itu makmur karena potensi alamnya luar biasa. Takkah Indonesia dengan seperti negeri Sam? Tetapi apakah kemudian negara itu akan terus aman, kemudian tetap makmur dan bertahan dengan kemakmurannya sehingga menjadi negara maju? Jawabannya tidak. Banyak negeri-negeri yang lain jadi kemakmuran menjadi maju itu ternyata bukan karena sebatas semata-mata dari sumber daya alamnya saja, bukan karena makmurnya negeri itu berdasarkan sejarahnya saja, tetapi yang menentukan bisa bertahan kemakmurannya, dia bisa maju, itu adalah manusianya, perilakunya. Fakta-faktanya kini ada negeri Jepang, ada Swiss, negerinya Kenya, terbatas sumber daya alamnya, daerahnya hanya bukit-bukitan, tak ada sawah, tapi tak dia pikir dengan keterbatasan itu, dia berpikir menjadi lebih maju, supaya bisa mengatasi itu. Akhirnya menjadi sukses karena memang manusianya disiplin, rajin, inovatif. Berarti dia merusak ke manusia, maka bangunlah dulu jiwanya, baru dibangun badannya.
Aku nantinya banyak nak menjadi renungan. Jadi kajian tafsir awak itu dilihat dari berbagai macam sudut keilmuan, membuat awak menjadi belajar. Diceritakan sejarah. Kalau dulu negerinya disebutkan negerinya maju, jaya, ada kekuasaan, ada kemakmuran, lalu kemudian hancur. Why? Kenapa? Ternyata memang dijawab oleh Allah Ta'ala. Oh kan masih ayat gua. Negerinya tuh wa arsalna samaa alaihim, kami turunkan hujan di negeri itu. Ada secara berganti-gantian, bertahap, ada hujan, ada panen, ada hujan, ada panen. Kemudian waja'alnal anhara tajri min tahtihim, kami jadikan sungai yang mengalir di bawahnya. Ditampai mereka ada sungai-sungai. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada sungai yang mengalir itu tanda negerinya adalah negeri yang makmur. Ada hujannya yang bertahap, bergantian, ada air sungai yang mengalir. Tapi kemudian fa'ahlaknahum bidunubihim, maka kami hancurkan mereka, kami binasakan mereka bidunubihim, dengan sebab dosa mereka. Karena perbuatan mereka. Mereka mendustai Nabi. Disampaikan dan Nabi begini, disampaikan teori kebenaran, disampaikan itu dilawan karingkan. Ikonyo pembelajaran dewa. Kalau bahasa orang bisnisnya, manajemennya ada namanya life cycle product. Jadi kan ada siklus kehidupan suatu produk. Awak bisa ada siklus kehidupan tahapan tuh. Kalau manusia sendiri ada masa lahir, muncul, lalu kemudian masa perkembangan, pertumbuhan, ada masa titik klimaks kemajuan, dan ada kalau usia sampai puluh kanlah titik itu. Berarti sudah Tuhan tanya nilai kemunduran maturity, kemunduran dan hancuran. Kalau orang bisnis, kalau nyola di puncak kesuksesan tuh akan berpotensi mundur. Caranya balik, nyo duit diversifikasi, nyo desain dan sampai mundur. Nyo antisipasinya penting. Calilah tuh. Ada contoh, ada lembaga pendidikan, ada sebuah organisasi lah sampai pada titik kejayaan terjadi adalah konflik, kemudian perpecahan, kemudian kehancuran. Sebelum itu terjadi, maka dipintih ingi sebelum kanai. Maka dipeluan perilaku. Banyak tuh beraja dinasti Umayyah namanya. Dinasti Umayyah itu kan termasuk negeri yang penguasaan yang sampai ke Spanyol, ke Konstantinopel. Tapi yang terjadi kalau walau kekuasaan Jawa tidak banyak, terjadilah nepotisme. Nah, menjadi gubernur di daerahku anu sanae, jadi ku di sanae, tu orang bingi lain, tu orang akhirnya pecah. Perang saudara, perang salib, nah itu akhirnya jadi sangkong orang yang orang di bawah secara menyusun kekuatan, ini euforia, lalu lupa di diri, nah itulah menyebabkan kehancuran. Jadi banyak renungan awak, takatulah awak di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam banagari bakau. Kalaulah terlena awak, tak perhatian sanak kemanakan lain, kalau terjadi. Alah heboh itu segala macam. Ternyata anak kemanakan awak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memandang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi disuruh awak belajar. Jadi ayat kau mengingat awak tentang sejarah negeri yang maju, yang makmur, yang subur, yang indah, kemudian hancur karena ulah perbuatan. Oh kampung awak damai, iko elok segala macamnya. Hati-hati, hati-hati. Ternyata ada peristiwa-peristiwa yang kemudian menodainya. Jadi renungan awak. Betul negeri Syam disebut. Negeri Syam
yang Nabi Muhammad pernah melakukan perdagangan itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kan perjalanan itulah lewat Syam, lewat Yordania tu Madian itu. Di situ tuh kan Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta Yahudi Buhairah. Diingatkan ke Abu Talib, oh ya Abu Talib, anak engkau berdasarkan kitab kami yang kami baca di dalam kitab Taurat itu akan diutus seorang rasul namanya Ahmad. Tanda-tandanya tuh ada pada beliau kok. Tolong jago mana beliau. Itu dalam perjalanan perdagangan ke Syam. Dalam sejarahnya memang negeri Syam sendiri itulah ditaklukkan semasa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ini makanya ayat 6, ya 6 tadi memberikan pembelajaran kawa ada yang maju itu sendiri akan mengalami kemunduran dan kehancuran kalau tidak diperhatikan perilaku. Tak kalau dalam perusahaan bu, dalam bisnis, awak dalam pusat puncak tu, data perhatian pegawai le, kira pegawai lah menggerogoti cici, ikut tak produktif le, ikut anak tadi le, hancur, gagal. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhirin. Kami gantikan setelah mereka itu generasi yang lain. Itulah periode kehidupan, gelombang kehidupan takatu. Namanya di rendungan dewa. Bawa supaya jangan lupa diri, supaya awak jangan lalai. Belajar kepada sejarah. Kemudian kondisi awak kini yang baik, yang aman-aman. Awak syukuri dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan negeri awak. Kok banyak nan abai lah bebas je orang kasadua bisu anak kata jadi generasi awak berikutnya kan itu jadi renungan. Jadi sangat relevan ayat yang awak baca kini dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, barangkali dari pengalaman sejarah masa lampau menjadi semacam modal dewa, menjadi bahan untuk renungan untuk menjaga diri awak, keluarga awak, masyarakat awak, negeri awak, kampung awak, supaya tetap berada dalam kondisi yang aman, yang baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.